Puji Tuhan pemirsa SBO TV, pagi hari ini kembali bincang santai solusi rohani hadir di layar kaca Anda. Setelah sekian lama kita terpisahkan oleh karena satu dan lain hal. Puji Tuhan, dan sejak hari ini bincang santai solusi rohani hadir lebih pagi di layar kaca Anda, dan saya percaya tidak mengurangi sukacita kita semuanya, dan program ini akan terus menjadi berkat bagi kita semua. Saya Walden hadir bersama dengan narasumber yang tidak asing. Siapakah beliau? Halo. Halo. Ya, Pastor James Ong, Gembala Sidang GBI Imamat Rajani Surabaya, dan pagi ini pemirsa, bersama beliau saya akan memperbincangkan satu hal yang menjadi kebutuhan kita, saya pikir ya, hari-hari ini. Apa topik perbincangannya? Bagaimana mengalami damai di tengah pandemi? Karena semuanya berubah, bahkan berubah total. Ada begitu banyak hal yang orang bilang dirampas dari hidup saya, terambil dari hidup saya, dan sebagainya. Bagaimana kita tetap memiliki damai di situasi seperti ini? Ikuti perbincangannya. Bagaimana kabar Pak Pendeta? Wow, puji Tuhan. Puji Tuhan, Walden. Iya, beberapa bulan ya kita nggak ketemu, dan gereja masih online sampai hari ini? Masih. Iya. Sudah hampir 9 bulan. Hampir 9 bulan. Hampir 9 bulan online terus. Iya, waktu peralihan dari offline ke online itu kan perlu penyesuaian. Ya, tapi puji Tuhan jemaat untuk penyesuaian nggak butuh waktu lama. Jadi relatif singkat, 3 minggu, 4 minggu mereka sudah mulai terbiasa. Mulai terbiasa. Ya, tapi ya, setelah 8 bulan ini keenaan ya, terbiasa mereka, sudah. Enggak, mereka mulai jenuh. Oh, mulai jenuh dengan minta offline. Minta onsite. Oh, onsite. Oke. Jadi ya mereka jenuh lah. Mereka rindu rumah Tuhan. Iya, betul. Rindu bersama-sama, rindu berkumpul itu. Karena gereja kan komunitas sebenarnya. Ya, bagaimana kita itu bisa? kan keluarga. Betul. Ya. Jadi kita dipisahkan selama 8 bulan, kurang lebih 9 bulan. Ya itu sesuatu yang kebutuhan batin mereka. Walaupun secara online terpenuhi, tetapi mereka merasa ada yang kurang. Dan mungkin bukan mereka ya. Kita juga sebagai seperti Bapak sebagai gembala tidak ketemu jemaat, itu rasanya ada yang kurang. Wow. Oke, dan boleh tahu kapan GBI Imamat Rajani akan mulai onsite ibadah? GBI Imamat Rajani merencanakan awal Desember, minggu pertama tanggal 6 Desember kita mulai onsite. Oh, jadi waktu perayaan Natal sudah bersama-sama. Tapi di awal Desember ini kita baru trial, baru uji coba 1 kali ibadah dulu. 1 kali ibadah dengan tentu saja protokol ya, SOP. Ya, gedungnya nggak bisa maksimal lagi. Karena jarak ya. Biasanya bisa masuk 300 orang, kita nanti bisa cuma masuk 100 orang. 100 sampai 150 mungkin ya. 150 harus, yang 50 harus di ruang lain. Saya tahu ada hall yang lain kan di gedung gereja Anda. Wow, tetapi sampai hari ini jemaat tetap terlayani dengan amat sangat baik. Puji Tuhan, dan ini kabar sukacita. Hai, jemaat GBI Imamat Rajani, siap-siap ya ketemu, tapi di jadwal. Tidak Anda kepengen langsung begitu ya, karena dibatasi, dan itu tentu ada harus dengan registrasi. Iya, luar biasa. Oke, baik. Hari ini kita akan membahas satu topik yang saya percaya itu kebutuhan saya dan kebutuhan pemirsa semuanya. Bagaimana memiliki damai di tengah pandemi? Rasanya kalau kita dengar secara sekilas, nggak mungkin bisa damai di tengah pandemi. Yang ada itu damai tapi gersang. Yang ada stres, depresi bahkan depresi. Tapi ya tema ini, judul ini bagus untuk kita bahas. Karena damai sejahtera dari Allah itu tidak tergantung dengan situasi dan kondisi apa harusnya. Amin. Berarti pandemi tidak pandemi, mestinya damai itu ada di hati kita. Apalagi ini menjelang Natal loh. Nah, kalau damai cuma Natal itu saya kira bukan damai yang damai yang asli, sejati, bukan. Oke. Iya, musiman itu mungkin. Pak Jam, saya pengen tahu dulu data dari jemaat yang Bapak layani. Pasti kan sekarang ini jalur konseling melalui melalui online semua. Online semua kan? Meeting Zoom, persekutuan doa Zoom. Komsel juga Zoom semua. Tetapi dari semua keluh kesah, konseling, minta didoakan yang masuk,
apakah ada indikasi damai itu terganggu, khususnya di antara jemaat yang Anda layani? Ya. Secara signifikan ya. Penyebabnya pasti berhubungan dengan masalah ekonomi yang tergoncang, apa begitu? Dari masalah ekonomi, jadi ke masalah keluarga, jadi ke masalah sosial yang lain. Jadi kemana-mana ini? Iya, dari masalah keuangan, ekonomi itu bisa kemana-mana. Iya. Bisa jadi masalah sakit penyakit juga, banyak pikir otak kita kerja keras, asam lambung naik, jantung berdebar, macam-macam. Jadi ke masalah kompleks itu dari masalah keuangan. Iya, karena memang kita tidak bisa pungkiri ketika ekonomi dunia kena, Indonesia kena, kita pun terdampak dan ada begitu banyak orang yang bukan hanya terjadi pengurangan income per bulan, tetapi bahkan ada yang kehilangan income sama sekali dan itu luar biasa dampaknya, Pak James. Dan Walden jangan lupa, gereja juga kena dampaknya. Bisa jelaskan dampaknya? Dampaknya gereja ditutup, ya kan? Gereja ditutup awalnya kan, semua gereja bingung itu. Awalnya para gembala, para pendeta semua apa ini? Seperti saya kan, pelayanan yang di luar gereja semua cancel setahun ini cancel. Nah itu kan bicara soal nilai uang gitu kan juga. Nah, itu sampai ada banyak hamba Tuhan yang stres berat banget. Karena sebelumnya semua sudah di-setting dan running kan dengan kehidupan yang pemasukan pengeluarannya sudah di-setting, begitu sudah habis lah. Ya, habis semua. Padahal operasional gereja tetap jalan. Itu masalahnya. Dan banyak gereja justru juga mem-PHK beberapa karyawannya. Oh, sampai begitu? Ya. Oke, kita akan lanjutkan di segmen berikut. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, damai itu tidak boleh terambil dari dalam hati kita. Karena damai dari Tuhan itu sifatnya menetap. Konon katanya begitu, nanti penjelasannya dari beliau. Kami kembali sesaat lagi. Nonton movies, kenapa nge-freeze? Pakai Fiber Stream. Streaming film kekinian udah pasti nyaman seharian. Ya, pemirsa SBO TV masih bersama saya Walden dan narasumber kita Pastor James Ong, Gembala GBI Imamat Rajani Surabaya. Bagaimana tetap memiliki damai di tengah pandemi adalah topik yang saya percaya memberkati saya dan juga Anda semuanya. Pak James, untuk meminimalisir konflik di tengah keluarga, di saat semua hal perlu penyesuaian, apa yang bisa Anda sampaikan kepada kami semuanya? Walden, seharusnya masalah keuangan yang melanda setiap keluarga, hampir setiap keluarga, enggak setiap keluarga. Saya pikir bukan hampir ya, semua ya. Ya, ada juga yang enggak kena. Oh, oke, puji Tuhan. Itu butuh pengertian yang dalam ya. Kesadaran. Antara anak dengan orang tua, antara suami dengan istri, istri dengan suami, orang tua dengan anak, sebetulnya diperlukan kesadaran dan pengertian akan kejadian yang terjadi ini loh. Iya. Kan semuanya ini kita tidak bisa menyalahkan siapa-siapa. Iya. Kalau misalkan bukan karena pandemi ini, bukan karena virus COVID-19, mungkin karena kecerobohan si ayah dalam berbisnis sampai akhirnya jatuh, bangkrut. Mungkin semua orang menyalahkan suaminya, ayahnya, istri menyalahkan suaminya. Tapi kalau begini ini kita nggak bisa nyalahin siapa-siapa. Terus terang kita
semua jadi korban Iya. COVID-19 ini. Dan justru itu kita butuh pengertian yang dalam. Jadi anak nggak bisa salahkan orang tua nggak bisa salahkan anak, dan semuanya kita mesti jalani bersama-sama. Oke, berarti saling menuntut, saling menyalahkan, Nggak stop. ada lagi. Kita harus mau bergandengan tangan justru di masa-masa seperti ini. Ya. Toh? Karena nggak ada yang bisa menghindar, tidak ada yang bisa memberikan jalan keluar sementara ini. Satu-satunya ya Tuhan aja. Oke. Justru itu aja saya bilang, orang tua dengan anak dalam satu keluarga semakin bergandengan tangan, semakin bersatu, menghadapi bersama, berdoa bersama, dan memperkuat iman, kesehatan, percaya, ya? memperkuat kesatuan, memperkuat imannya dan semuanya. Oke. Ada hal-hal enggak yang perlu disesuaikan? Misalnya pengeluaran, pembelanjaan. Ya, otomatis harus. Otomatis gitu ya. Karena income sudah berkurang. Ya, misalnya anak-anak misalkan tiap hari dapat uang saku, satu hari mungkin 100.000. Iya, zaman sekarang ya. Zaman sekarang 100.000. Karena masa-masa seperti ini, omset turun, gaji dipotong 50%. Jangan menuntut seperti itu atau lagi ya. mungkin kehilangan pekerjaan, ya anak harus ngerti kalau akhirnya cuma dikasih 50.000. Atau bahkan mungkin 20.000. Nah, istri juga harus ngerti kalau uang masak tadinya bisa belanja macam-macam, bisa Kulkas penuh. bisa beli baju via online, beli ini via itu, online kan marak gitu kan. Iya, dulu Ya. tanpa mikir kadang-kadang Nah. main klik-klik aja gitu. Sekarang kan harus mikir gitu, tapi dengan sebuah pengertian yang dalam ini, oh ya, kita hadapi bersama-sama. Semua yang dihadapi bersama-sama dengan kesatuan hati, dengan kebersamaan itu pasti kita ngalami ada jalan keluarnya pasti. Oke, saya sangat terberkati dengan pemaparan Pak James tadi. Apakah menurut apa yang Bapak lihat, justru situasi seperti ini kadang-kadang bukan bersatu, tetapi malah Konflik. Ya. Dan dampaknya pasti kan tidak bagus. Karena orang konflik itu kan dipicu dengan Emosi ya. dengan ketidakpuasan, Ego. kegerahan, rasanya uang semakin sesak, semakin sempit semuanya, dan akhirnya wah ini bergejolak emosinya. Jadi itu ditumpahkan ke orang-orang yang terdekat di dalam keluarga. Iya, kepada suami, kepada istri. Nah itu. Gitu. Oke. Iya, jadi penyesuaian belanja negara. Dan saya pikir hal-hal yang utama, hal-hal yang pokok itu yang jadi prioritas utama ya Pak ya. Justru itu yang sering dilupakan, ya kan? Kita kalau emosi itu sudah nggak bisa terkendali, nggak bisa mengendalikan mulut kita, kata-kata kita, tingkah laku kita. Nah itu yang harus diperhatikan baik-baik. Oke, sebelum saya masuk ke segmen bagaimana damainya itu kita dapatkan, apa yang harus kita lakukan nanti di segmen berikut, tapi di sisa waktu untuk segmen ini saya mau tanya begini. Dalam situasi seperti ini, pengeluaran begitu banyak, pendapatan, income berkurang. Bagaimana dengan persembahan ke gereja? Bagaimana dengan perpuluhan? Karena ini menjadi konseling ke saya dari banyak orang, Pak James. Silakan, Itu nanti di segmen berikutnya. Segmen berikutnya. Lebih jelas. Lebih jelas ya. Oke, kalau begitu pemirsa jangan kemana-mana, masih menyisakan 2 segmen program ini untuk Anda semuanya, dan kami akan kembali sesaat lagi. Maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri.
Ya, puji Tuhan pemirsa SBO TV, kita masuk di segmen ketiga, masih di topik bagaimana memiliki damai di masa pandemi. Saya Walden, masih bersama dengan Pastor James Ong. Pak James, semuanya berkurang kan? Setelah rundingan, kan kita bukan kewajiban ya, itu satu hal yang selama ini menjadi kesukaan kita untuk menabur bagi pekerjaan Tuhan, memberi persembahan, mengembalikan perpuluhan. Nah itu gimana di saat seperti ini? Apakah gereja harus menurunkan grade, jangan 10%, 2% aja atau 5% atau gimana nih? Itu hukum Tuhan nggak bisa di-upgrade. Nggak bisa dirubah ya? Nggak bisa dirubah. Tapi yang kami alami, ini yang saya alami, ini sedikit sharing sih Walden. Ya, sebuah kesaksian? Ya, mulai masuk masa pandemi Maret dan April dan Mei, kan semua beralih ke online. Ya. Bukan cuma ibadah, beri persembahan via online. Ya, transfer ya. Kalau bayar persepuluhan itu sudah dari dulu memang sudah banyak, tapi 50-50. Jadi 50% mereka langsung uang cash di gereja. Dan mereka tidak terbiasa dengan online. Ya. Yang 50% ini. Ya, kalau ada 50% sudah biasa transfer persepuluhan. Tapi kalau persembahan kan nggak pernah transfer. Betul. Persembahan kan ada di Langsung. tempat. Tapi puji Tuhan, waktu kami beralih ke online itu antusias jemaat luar biasa. Justru mereka lebih antusias mungkin ya? Ya, antusias. Jadi bukan antusias saja, maksudnya gini, mereka langsung bisa diajak untuk masa peralihan itu mereka bisa langsung ikut. Jadi bayangin ibadah biasanya 3 kali onsite, sekarang cuman online saja. Satu kali. Tapi kalau di YouTube kan bisa Iya. sepanjang Kapan hari, saja. kapan saja, ya toh. Ya anggaplah jam 8 setiap minggu pagi itu. Itu persembahannya itu sama dengan 3 kali waktu ada di Wow, gereja. luar biasa. Itu dia. Oke. Jadi Ada sebuah kesadaran luar itu biasa. yang saya nggak bisa mengerti kok bisa Terharu begitu. ya pasti ya. Pasti. Oke, cuman pertanyaan saya Pak James, dalam situasi seperti ini apakah ada pengecualian untuk kita mengurangi atau bahkan tidak melakukan hal itu karena situasinya seperti ini? Itu tidak pernah terpikir. Kata-kata itu, hal itu tidak pernah terpikir oleh kami. Ya. Ya, dan tidak pernah terpikir saya juga untuk jemaat. Justru jemaat itu ya memang pemasukan kurang, tetapi tetap ada pemasukan. Ya. Ada gaji. Ya. Sampai pun yang gajinya itu cuman, maaf ya, yang persepuluhannya itu cuman 100.000, 200.000, kamu tahu gajinya berapa? Ya. Itu pun Masih tetap tetap setia. dengan jumlah yang sama. Dengan jumlah yang sama. Dan kalau mereka berbisnis, omset turun, ya pasti turun. Ada penyesuaian. Tapi ada juga yang justru di masa-masa seperti ini mencuat. Oh, luar Kayak gitu. biasa. Jadi ya no problem bagi Oke, kami. Pak James, prinsip rohaninya di masa sukar kan ini dan kita terus menabur, itu apakah harus kita pahami secara benar? Ya itu perlu sebuah pengertian dari Penjelasan ya? penjelasan dan pengajaran yang kuat ya bagi jemaat. Karena jemaat kalau nggak diajar seperti itu ya mereka akan goyah semua itu. Iya, tapi saya melihat seperti itu. satu hal, berarti khusus di jemaat Anda itu pengajaran tentang hal ini itu sudah mendalam. Sehingga di masa sulit seperti ini mereka tidak harus diberitahu, didesak. Karena dalam situasi seperti ini kalau didesak malah emosi kan. Yang saya ingat selama 8 bulan ini saya khotbah online itu Nggak pernah menyinggung hal itu. mulai 22 Maret saya khotbah online. 22 Maret itu hari Minggu. Itu hari Minggu pertama ditutup. Iya. Dan sampai hari ini saya tidak pernah berkhotbah tentang uang. Wow. Cuman ketika saya setelah berkhotbah, kita mau persembahan, kita tetap berdoa seperti di gereja, kita punya deklarasi, mengucapkan deklarasi persembahan itu ada, kita tetap ucapkan secara online semua. Dan cuman itu saya memberikan pengertian sedikit aja, 1 menit lah. Kan mau persembahan nggak khotbah panjang-panjang lagi. Betul, betul. Ya kan, cuman ngasih sedikit arahan, Pengantar gitu ya. arahan untuk mereka. Hanya itu aja. Saya nggak pernah khotbah. Justru yang saya khotbahkan itu di masa-masa ini, saya ajar mereka tetap teguh imannya. Saya tetap ajar mereka tetap sukacita.
Saya ajak tetap mereka kuat di dalam Tuhan. Dan tema-tema yang sudah dicanangkan dari awal tahun untuk sepanjang tahun ini kita terus. Oke. Tentang Baik. transformation itu. Luar Kita biasa. Oke, baik. Saya pengen tanya nih, sekarang damai di tengah pandemi, mungkinkah itu kita miliki? Mungkin. Di dalam Tuhan pasti selalu mungkin. Kalau menurut dunia, nggak mungkin. Ya. Iya kan? Pemasukan kurang, mana bisa damai. Tapi tadi di awal saya sudah berkata bahwa damai sejahtera yang kita miliki itu damai sejahtera yang dari Tuhan. Yang sejati. Ya. Itu melampaui segala akal. Ya. Melampaui semua kejadian. Jadi apapun yang terjadi kita bisa damai, cuman ada kuncinya. Ya. Seperti apa kuncinya? Di segmen berikutnya kita akan bahas dan sekaligus nanti kesimpulan dan kita closing. Pemirsa jangan kemana-mana, Bincang Santai Solusi Rohani menyisakan satu segmen penting untuk kita ikuti bersama. Kami kembali sesaat lagi. Stiesia Surabaya adalah perguruan tinggi terkemuka di Surabaya yang dinaungi oleh Perpendiknas. Memiliki 4 jenjang studi, program Diploma 3, Akuntansi dan Manajemen Pajak, program Sarjana, S1 Akuntansi dan S1 Manajemen, program Magister, Magister Manajemen dan Magister Akuntansi, program Doktor Ilmu Manajemen dan program Profesi Akuntansi yang telah terakreditasi oleh Kemendristek Dikti. Semangat berinovasi, wahai generasi muda Indonesia. Jadilah pahlawan masa kini yang membanggakan negeri. Tentukan arah masa depan bersama kami, Stiesia Surabaya. Stiesia Surabaya mengucapkan Selamat Hari Pahlawan 10 November. Ya, pemirsa SBO TV, saya Walden masih bersama dengan Anda dan kebersamaan kita sampai di penghujung segmen terakhir. Sekarang topik masih di seputar bagaimana memiliki damai di tengah pandemi dan ternyata apapun situasinya, damai yang dari Tuhan itu ada pada kita. Pak, bagaimana kita bisa memperoleh semuanya itu? Tadi saya bilang menurut secara manusiawi kita tidak mungkin damai. Tetapi bagi Tuhan sangat mungkin. Ya. Artinya gini Walden, saya langsung to the point. Kita bisa damai di tengah krisis apapun, di tengah gejolak apapun, ya, ketika kita tuh melekat kepada Tuhan, itu aja. Kan tiap orang Kristen belum tentu melekat sama Tuhan. Ya, melekat sama Tuhan kalau ada perlunya mungkin. Kalau lagi banyak kebutuhan, nggak ada yang bisa menuhin kebutuhannya, dia dari Tuhan, kayaknya melekat sama Tuhan. Padahal yang kita harus lakukan di musim apapun kita melekat sama Tuhan. Dan ketika kita melekat sama Tuhan di krisis model apapun, ngerti ya? Karena kita melekat, semua yang miliknya Tuhan itu mengalir semua. Damai sejahtera mengalir, kekuatan mengalir, ketenangan mengalir, itu dia kuncinya. Tapi kalau kita nggak melekat, nggak bisa. Gitu loh. Kita tenang, kita damai cuman musiman. Kalau banyak duit, damai. Kalau ada musibah, hilang. Omset naik, damai, omset turun, hilang, kan gitu. Tapi kalau melekat sama Tuhan, ini permanen. Hubungan yang permanen. Ya. Ini yang jadi kunci segala-galanya. Dan mungkin pertanyaannya adalah melekat itu seperti apa yang harus kita lakukan? Ya, kita melekat tadi saya bilang, di masa apapun. Melekat sama Tuhan tuh dalam bentuk ya, menjalin hubungan yang intim terus setiap hari sama Tuhan. Melalui pujian penyembahan, melalui firman Tuhan, melalui membaca firman, melalui mendengar firman, melalui merenungkan firman, melalui dengan menerima firman segitu banyak, lama-lama kita kan menjadi orang yang semakin kuat gitu kan. Kalau kita menghadapi apapun, kita akan banyak godaan. Di masa-masa krisis banyak godaan, banyak hal yang membuat kita jatuh dalam iman.
Tapi kita tahu dari firman Tuhan, kita akan kuat. Kita akan justru makin taat sama Tuhan di masa-masa seperti ini. Itu orang yang melekat sama Tuhan. Ya. Bisa taat. Taat dalam hal apa tadi kamu tanya? Ya. Taat dalam keuangan misalkan. Di masa seperti ini apa 10% jadi 2%? Itu nggak terpikirkan. Karena firman Tuhan itu sudah teguh dalam hati kita, sudah kuat dalam hati kita. Dan justru masa seperti ini kita tetap bisa melakukan kewajiban kita di hadapan Tuhan. Dan itu yang diperhitungkan Tuhan. Kalau dalam kondisi makmur, kita setia membayar milik Tuhan, mengembalikan itu mungkin lah, oke lah. Tapi semua orang bisa ya. Dalam kondisi sulit, kita tetap bisa seperti itu karena sebuah hubungan yang erat dengan Tuhan, yang melekat dengan Tuhan. Jadi melekat sama Tuhan itu melalui pujian penyembahan. Setiap hari kita punya waktu-waktu ya dengan Tuhan, melalui firman, melalui merenungkan, melalui mendengar firman, dan melalui taat akan Tuhan. Ya, itu dia kuncinya. Jadi walaupun mungkin situasinya belum berubah, tetapi hati kita sudah berubah menghadapi semuanya. Itu kemenangan sudah. Amin. Kita sudah menang di situ. Dan akhirnya kemenangan yang lebih nyata kita raih juga. Oke. Mungkin kita sampai di kesimpulan Pak James sebelum kita akan ya, berdoa dan mendoakan pemirsa juga. Pemirsa, kesimpulan kami, pembicaraan kita hari ini adalah gini. Jadi orang Kristen jangan cuman begitu-begitu saja ya ke gereja tiap minggu ya, ikutlah acara-acara pelayanan lah, oke lah. Jangan cuman begitu. Tapi tadi saya tekankan, kita mesti punya hubungan yang sungguh dengan Tuhan sampai kita punya hubungan yang melekat sama Tuhan. Itu yang kita butuhkan. Ketika kita melekat sama Tuhan, ada kekuatan, ada damai, ada sukacita, dan ada segala-galanya yang dialirkan, yang Dia miliki, itu menjadi milik kita semuanya. Kita nggak pernah akan kehabisan sukacita, kehabisan damai, dan sebagainya. Oke. Ya, saya ingin pemirsa semuanya ngalami masa pandemi belum selesai. Tetapi ketika kita bisa merespon yang beda dengan bulan-bulan lalu, dan saya yakin Tuhan akan melakukan hal-hal yang ajaib bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah melewati 8 bulan masa pandemi ini, tetapi kami tetap di dalam kondisi yang terpelihara di dalam Tuhan. Itu bukan karena kuat dan gagah kami, tapi sungguh hasil dari hubungan kami yang erat dengan Tuhan. Amin. Kami yang melekat dengan Tuhan. Sebab itu kami berdoa untuk semua pemirsa. Pagi ini jadikan kami orang-orang anak-anak-Mu yang punya pengertian yang sungguh bahwa kami jadi orang Kristen bukan cuma asal pergi ke gereja, tetapi sungguh kami menjalani kehidupan yang intim dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami memberkati setiap pemirsa. Saat-saat ini mereka mungkin kehilangan pekerjaan, saat-saat ini mereka mungkin alami gaji yang dipangkas, mulai sudah beberapa bulan ini alami omset yang turun drastis dan semuanya bergejolak Tuhan. Tetapi Engkau yang sanggup menenangkan semua badai ini, dan Tuhan satu-satunya penolong kami yang kami percayai, dan itu yang kami pegang teguh. Amin. Engkau satu-satunya pengharapan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Pak James, terima kasih. Sebuah perbincangan yang saya sangat terberkati, dan saya percaya pemirsa juga terberkati. Amin. Sukses terus. Selamat menyongsong Natal. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Demikian kebersamaan kita untuk Bincang Santai Solusi Rohani edisi baru ya. Saya pikir hari ini perdana tayang lebih pagi, dan doakan terus program ini untuk tetap memberkati kita semuanya. Apapun situasinya, kalau kita melekat kepada Tuhan, maka damai itu ada dalam hati kita, walaupun di luar kita mungkin keadaannya masih sama, tetapi kita menikmati ketentraman yang luar biasa sebab Tuhan Yesus bersama dengan kita. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati.